Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrak truk box karena sopir mengantuk, sebuah truk pasir terjun ke sungai di Kabupaten Kudus. Meski Idul Adha masih sebulan lagi, sejumlah sapi di kelompok tani Kota Semarang sudah laku terjual. Film Embutik karya sineas asal Kabupaten Brebes yang dapat beragam anugerah film, kini bisa dinikmati di bioskop Kota Tegal. Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah truk mengangkut pasir terjun ke Sungai Logung di jalur Pantura Kudus. Kecelakaan terjadi karena sopir truk mengantuk sehingga menabrak truk box dari arah berlawanan. Kecelakaan disebabkan truk pengangkut pasir tiba-tiba oleng saat melaju dari arah Kudus menuju Pati. Dari rekaman kamera pengawas, truk pengangkut pasir tidak terkendali sehingga akhirnya menghantam truk box yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut pasir terjun ke Sungai Logung sedalam 10 meter di jalur Pantura Kudus di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Selasa pagi. Pasca tabrakan, truk box kabur. Beruntung sopir truk pasir selamat dan hanya menderita luka ringan. Kecelakaan disebabkan sopir truk pasir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Dari mana itu? Dari arah timur, itu gede. Tabrak dari belakang, oleng, langsung masuk ke sungai. Posisi tabrakan dia, tapi samping lah, kacanya habis di jalan. Jadi untuk KBM truk itu awalnya berjalan dari arah barat ya, dari arah Kudus menuju ke Pati. Sampainya di TKP juga mengantuk untuk KBM drum truk oleng ke kanan, kemudian membentur KBM box ya dari arah Pati ke Kudus. Setelah membentur box, lepas kendali dan akhirnya masuk ke. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas sempat macet sampai evakuasi truk dilakukan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Warga Desa Telaga di Kabupaten Banjarnegara menggelar tradisi jamasan atau siraman terhadap 7 anak berambut gimbal. Warga desa meyakini anak-anak yang mempunyai rambut gimbal merupakan titisan leluhur. Rasanya sudah tak asing dengan kirap di Desa Telaga, Kabupaten Banjarnegara ini. Ya, ini adalah iring-iringan membawa sejumlah anak-anak berambut gimbal. Dengan kereta kuda dan diiringi kesenian hadroh, 7 anak mengikuti tradisi jamasan rambut gimbal di lapangan desa. Jamasan atau pembersihan atau penyucian rambut gimbal oleh sepuh-sepuh desa dipercaya sebagai cara untuk memohon kesehatan dan keselamatan tak hanya bagi anak tetapi seluruh warga desa. Warga desa meyakini anak-anak berambut gimbal merupakan titisan leluhur yang bisa membawa keberkahan bagi warga. Tradisi di sini gini ya. Nanti dipotong umur berapa rencana? 7 tahun. 7 tahun. Memang ada saudara keturunan gitu? Ada ya. Dari dia apa bukan? Bukan. Memang asli sini sebenarnya. Jamasan. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, ritual jamasan rambut gimbal juga sebagai ajang silaturahmi bagi warga desa. Tujuannya biar anak-anak itu sehat, selamat, ya istilahnya lemena kalau orang Jawa bilang, serta selamatan biar desa kita itu gemah ripah loh jinawi aman. Ritual jamasan atau pembersihan anak berambut gimbal ditandai dengan pemotongan rambut gimbal pada anak yang dilakukan oleh para sesepuh desa. Tradisi ini juga menarik wisatawan untuk datang sehingga mendongkrak ekonomi desa. Ardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Aturan baru soal syarat pembelian gas LPG bersubsidi dengan KTP dan KK dinilai merepotkan. Belasan pemilik pangkalan gas LPG di Kota Solo mendatangi kantor Dinas Perdagangan untuk memprotes aturan baru itu. Kebijakan baru dalam membeli gas LPG 3 kg membuat pusing para pemilik pangkalan gas LPG 3 kg di wilayah Solo. Pasalnya, banyak kendala di lapangan terkait penerapan aturan baru dalam membeli LPG 3 kg. Pemilik pangkalan gas LPG 3 kg mendatangi kantor Dinas Perdagangan Kota Solo untuk mengadu persoalan itu.
Kebijakan baru soal syarat pembelian gas LPG 3 kg harus membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga banyak diprotes warga. Selain itu, pemilik pangkalan juga kerepotan karena harus mendata pembelian ke aplikasi My Pertamina. Tak semua pemilik pangkalan memiliki ponsel untuk mengakses aplikasi Pertamina. Ini jadi ada satu pekerjaan ekstra yang harus dilakukan oleh pangkalan ini. Jadi pangkalan ini jadi tumpuan, jadi ujung tombak daripada realisasi penyaluran LPG 3 kilo. Kami yang ada di pangkalan mengalami kesulitan luar biasa. Sangat kesulitan. Bahkan kita dimaki-maki oleh pembeli. Arep tuku gas diangel-angel. Setelah itu tuku nek kene ya wis Padahal keuntungan kita sangat tipis. Dan kita jadi patok keuntungan harus sekian. Nah, itu kalau dikumpulin setahun belum tentu bisa kebeli Android. Nah, itu salah satu problem. Untuk masukkan data itu ya Bu ya? Iya. Itu masukkan datanya itu berapa lama sekali? Setiap beli kok. Setiap beli harus. Setiap beli masuk. Dinas Perdagangan Kota Solo hanya mampu menampung seluruh keluhan soal aturan baru pembelian gas LPG 3 kg. Nantinya akan dicari solusi atas persoalan ini. Nah, terkait nanti dengan pangkalan, nanti kita akan ada pertemuan setelah hari ini. Karena nanti kan pangkalan berkomunikasi ke sini untuk bisa jembatani, untuk bisa berembuk, ya kita terima. Per Maret lalu, Kementerian SDM menerbitkan aturan pembelian LPG 3 kg. Salah satunya membawa KTP dan KK saat akan membeli gas bersubsidi. Aturan itu dibuat agar pendistribusian gas LPG tepat sasaran. Gas 3 kg ditujukan untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Pemberlakuan awal di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu menyusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada Mei lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Film Butik karya sineas asal Kabupaten Brebes diputar perdana di bioskop Kota Tegal. Film yang banyak mendapat penghargaan itu dinilai cocok dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Perubahan, Sapa Maning, pejabat Bu. Film Butik karya sineas asal Brebes tayang perdana di bioskop. Film yang menerima berbagai penghargaan ini bisa dinikmati di bioskop-bioskop yang ada di Kota Tegal. Dengan durasi 90 menit, film ini memotret kehidupan petani bawang merah di Kabupaten Brebes. Judul Butik pun diambil dari sebutan perempuan yang bekerja menyortir bawang merah usai dipanen dan dijemur. Memiliki nilai sosial yang baik, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengajak siswa untuk menyaksikan film ini. Kadistik Pora menilai film ini cocok dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Ada P5 yang harus kita kembangkan, yaitu penguatan pelajar profil Pancasila. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat nyambung banget dengan film Butik ini. Sehingga kami jajaran Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi dan mengajak para warga Dinas Pendidikan, baik dari Bapak, Ibu gurunya, kepala sekolah, pengawas, dan semuanya untuk bisa menyaksikan film Butik ini. Film Butik telah menerima penghargaan dari beragam festival film, mulai dari Fourth Dimension Independent Festival Film, Lens Fame International Film Festival, Swedish International Film Festival, dan pemenang film feature di India. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Warga lereng Gunung Merapi Merbabu menggelar kirap air suci atau ruatan untuk memperingati penemuan prasasti Sarungga. Prasasti itu ditemukan pada 2019 dan diyakini ditulis pada masa 901 Masehi. Penari Rodat membuka acara kirapan air suci atau ruatan prasasti Sarungga di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Acara ini adalah peringatan 1122 tahun tulisan prasasti Sarungga yang berada di desa setempat. Prasasti dari batu monolit dengan aksara Jawa kuno dipercaya merupakan peninggalan 901 Masehi silam. Dalam kegiatan ini diserahkan juga penulisan buku tentang prasasti Sarungga kepada Kepala Desa Cepogo yang diteruskan ke pemerintah Kabupaten Boyolali. Prasasti peninggalan Mataram kuno ini ditemukan pada 2019.
Tentunya prasasti ini membuktikan bahwa lereng Merapi Merbabu sisi timur sudah mengembangkan ilmu pengetahuan menulis dan membaca sejak ribuan tahun lalu. Dimana setelah ditemukan dan dipahami bersama isinya apa, ini akhirnya kita menghargai terkait dengan adanya kebudayaan yang ada di wilayah Dukuh Wonosobo Desa Cepoko ini. Harapannya ke depan ini akan kita kembangkan sebagai salah satu pendukung destinasi wisata. Berdasarkan tahunnya, kalau berdasarkan tahunnya 829 Saka itu pada periode kerajaan Balitung. Balitung berarti Mataram kuno. Mataram kuno. Jadi bayangkan tahun 901 waktu itu belum marak, belum peralihan ke Islam pada masa Hindu-Buddha. Di sini sudah ada sekelompok masyarakat yang tinggal di sini dan bisa menulis. Harapannya prasasti Sarungga bisa menjadi objek wisata Desa Cepogo sehingga bisa menjadi penunjang wisata dan meningkatkan pendapatan warga sekitar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.